Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fahri Nur Rahim, Farel Al-Hafiz, Desri Hidayat, Intan Darmayanti, dan Echa akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desri Hidayat. Saya akan mempresentasikan materi kedudukan bahasa Indonesia. A. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia dalam kurung bab 15 pasal 36. Bahasa adalah sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan atau tulis. Konsepsi bahasa tersebut menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi, ujaran, dan lambang tulisan digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik. Bahasa yang baik dikembangkan oleh pemakainya berdasarkan kaidah-kaidahnya yang tertata dalam suatu sistem. Sekian materi tentang kedudukan bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Farel Al-Hafiz. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya Desri Hidayat. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar pada para pemuda ini kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ece Elisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Langsung saja saya jelaskan, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia adalah fungsi bahasa yang utama dan pertama sudah terlihat dalam konsepsi bahasa di atas, yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa apapun dan dimanapun. Dalam berbagai literasi bahasa, ahli bahasa Lennius bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa berikut. 1. Fungsi ekspresi dalam berbahasa. 2. Fungsi komunikasi dalam bahasa. 3. Fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. 4. Fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa. Di samping fungsi-fungsi utama tersebut, Goris Krab menambahkan beberapa fungsi lainnya sebagai pelengkap fungsi utama tersebut. Fungsi tambahan itu adalah 1. Fungsi lebih mengenal diri sendiri. 2. Fungsi lebih memahami orang lain. 3. Fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat. 4. Fungsi mengembangkan proses belajar yang jelas, runtun, teratur, terarah, dan logis. 5. Fungsi mengembangkan ilmu mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. 6. Fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq. Jadi kesimpulannya, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, di mana kedudukannya sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan alat penghubung antar budaya antar daerah. Setelah mengetahui kedudukan dan fungsinya,
Pertanyaan kita selanjutnya, mampukah bahasa Indonesia mempertahankan jati dirinya di tengah-tengah arus-arus globalisasi? Untuk menjawab persoalan ini, marilah kita menengok ke belakang. Bagaimana bahasa Indonesia yang ketika itu masih disebut bahasa Melayu maupun bertahan diri berbagai pengaruh bahasa lain, baik bahasa asing maupun bahasa daerah lainnya di Nusantara. Sejauh ini tanpa terasa banyak kosakata yang sebenarnya hasil serapan dari bahasa lain, tetapi sudah kita anggap sebagai kosakata bahasa Melayu atau Indonesia. Yang pertama, seharusnya kita harus memahami fungsi dari kedudukan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang ada di dalamnya. Kedua, mengetahui penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan fungsi dan kedudukan menjadi efektif dalam berkomunikasi. Yang ketiga, dan kita juga harus bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah teman-teman, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam presentasi ini terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.